Kalau kita berbicara tentang budaya Jawa, satu tradisi yang paling sering muncul adalah selamatan. Acara kumpul doa, makan bareng, semuanya kental banget dengan nuansa nuansa guyub rukun. Tapi ada satu pertanyaan besar yang jarang banget dibahas. Siapa sih yang sebenarnya mengubah isi selamatan sehingga bernuansa Islam seperti yang kita rasakan saat ini? Jawabannya menarik banget nih. Karena perubahan itu bukan terjadi tiba-tiba, tapi melalui proses panjang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan kawan-kawan. Sebelum masuknya Islam ke tanah Jawa, selamatan ini bukanlah acara doa-doa seperti sekarang, tetapi dulu selamatan ini adalah acara ritual yang dilakukan oleh penduduk setempat untuk memohon kepada roh-roh terdahulu dan roh-roh setempat untuk memohon keselamatan, mohon rezeki dan lain sebagainya, yang dibalut dengan sajian yang sekarang kopi itu dulunya darah, kemudian yang sekarang makanan yang dulunya itu daging babi atau anjing dan lain sebagainya. Tetapi ketika Wali Songo itu hadir ke tanah Jawa, mereka melihat budaya Jawa ini yang sangat melekat dan tidak mudah untuk melepaskannya, maka mereka dengan cerdiknya mengakulturasikan budaya Jawa dengan ajaran Islam. Nah, metode ini yang sekarang dikenal adalah pribumisasi Islam, yang mana Islam masuk tanpa harus menghilangkan budaya lokal, tapi memodifikasi budaya lokal dengan ajaran Islam. Nah, tokoh besar yang paling berpengaruh dengan budaya selamatan ini adalah Sunan Kalijaga, yang mana dia sangat memahami psikologi orang Jawa yang mana mereka sulit untuk dilepaskan dari budaya selamatan ini. Maka Sunan Kalijaga mengakulturasikan budaya ini yang mana dulunya sesaji diganti dengan sedekah, dulunya memohon kepada roh-roh diganti dengan doa, tahlil dan lain-lain. Kemudian ritual pemanggilan makhluk gaib diganti dengan zikir dan lain sebagainya. Nah, karena pendekatan inilah kenapa Islam di Jawa itu sangat pesat perkembangannya. Masyarakat menerima Islam tanpa paksa, karena tanpa pertumpahan darah, tanpa pemaksaan dan lain sebagainya. Sementara akhirnya menjadi contoh harmonis bagaimana Islam jadi budaya Jawa yang bersatu dalam satu ruang yang sama. Maka dari itu, jangan kaget ketika di Jawa, terutama pondok pesantren dan lain sebagainya, itu para santri mengesot kepada kiai, menghormati kiai terlihat seperti berlebihan. Karena di Jawa dulu adalah sistem Mataram atau kerajaan, yang mana para rakyat itu sangat menghormati raja. Nah, ketika Islam hadir, mereka mengatakan orang yang terhormat adalah orang yang alim atau yang berilmu. Yang dulunya para masyarakat itu ngesot kepada para raja, memberikan semua kehormatannya kepada sang raja. Tapi setelah masuknya Islam dan setelah merdekanya Indonesia, kultur ini masih ada. Maka di pondok seperti menghormati kiai dan lain sebagainya, terlihat seperti memaksa dan lain sebagainya, maka itu adalah salah satu bentuk akulturasi budaya, bukan pemaksaan Islam kepada budaya. Nah, mungkin di setiap daerah itu berbeda bagaimana Islam berkembang di sana. Maka sangat penting bagi kita untuk memahami Islam di daerah kita sendiri dan Islam di daerah orang lain, sehingga kita tidak serta-merta menyalahkan atau menghakiminya. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk mendengarkan, dan semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.